bahasa daerah itu pasti, bahasa Indonesia itu wajib, dan bahasa asing itu perlu. Yang pertama, perempuan itu harus punya harga diri. Di dunia entertain apa di bidang kita tuh banyak banget. Kita mau cheating atau ibaratnya mau selingkuh dari pasangan gitu bisa aja kapan saja. Tapi baik lagi gimana kitanya. Makanya perempuan itu harus punya harga diri. Sulit itu adalah susu pabeli. Kebayang. Kalau sukar itu susu dalam karung. Oh, bukan susu yang tertukar. Bukan. Kalau supir apa? Supir. Susu di piring. Oh, susu di piring. Gak ada sukom. Susu di baskom ya ada. Pemirsa tukang deui sareng sim kuring pun Astri Cayani di sarengan ku Kang Sony Bebek. Oge aya nu geulis, aya Neng Kodeliana. Beres. Wih, semakin ahli sekarang ya Kemi. Dulu saya kursuskan Kemi itu di kursus berenang. Akhirnya dia bisa bermain keyboard sekarang ya. Keren kamu. Sejak kapan sih kamu suka main keyboard? Sejak SD kelas 6. Sejak SD kelas 6 suka bermain keyboard? Ya. Luar biasa sekali. Pertama lagu yang bisa dibawain dulu waktu SD lagu apa? Lagu ini nih. Coba. Itu lagu apa sih? Raja. Lagu Raja. Kalau saya dulu tuh SD bisanya ini. Coba Pak. Do mana do re mi. Nah, iya. Salah bohong ini. Ini nih. Ya. Itu bisanya Ibu kita Kartini main yang begitu ada itu sudah berasa jago dulu saya. Tapi semua orang kan punya bakat masing-masing. Seperti halnya di sore hari ini di Hot Show. Mungkin bagi Anda yang baru menonton Hot Show itu selalu menampilkan bintang tamu yang hot. Mungkin hot di sini tidak berkaitan dengan urusan hal-hal yang bersifat sensual. Tidak selalu berkaitan dengan seperti itu. Mungkin Kemi dipandang oleh wanita sosok yang hot, misalkan, karena jago bermain keyboard. Nah, hot di situ pasti seseorang memiliki sesuatu yang bisa dinikmati oleh publik atau dihargai oleh publik. Di situ juga termasuk hot sebetulnya. Dan hari ini sebenarnya saya lagi penasaran dengan banyaknya orang-orang yang sekarang banyak terinspirasi untuk pengen menjadi pembaca berita. Bahkan orang banyak yang salah menafsirkan antara news anchor dengan news presenter dianggap sama padahal berbeda. Tapi akhirnya publik menilai bahwa semua orang yang membacakan berita disebutnya adalah news anchor atau news presenter. Padahal banyak banget istilah-istilah dalam dunia jurnalistik. Tapi setidaknya untuk sekedar membacakan berita itu bukan sekedar oleh orang yang siapapun bisa melakukannya. Kamu bisa nggak? Nggak. Enggak. Saya tahu. Kamu jangankan baca berita, baca WhatsApp aja kamu belepetan sebetulnya. Apalagi baca berita. Sosok orang yang membacakan berita, bahkan Aristoteles menyebutkan ada 3 syarat minimal untuk seorang pembaca berita. Bisa etos, patos, dan logos. Gila nggak? Kan dosen. Jangan ngomong saya dosen. Oh, iya. Di sini saya sebagai orang yang tidak mengerti apa-apa. Kenapa? Karena saya baru baca di sini ada komunikasi massa. Di sini kan banyak buku. Minimal kita harus sering-sering banyak buku gitu loh. Katanya asisten saya si Cordelia Bilbina itu lagi beli buku katanya. Tapi mudah-mudahan dia sudah hadir. Sudah adakah Cordelia Bilbina? Oh, ini dia. Aku malu. Aku malu.
Aku malu. Kenapa? Sini. Kenapa? Lirik lagu itu kan banyak ya. Pertama kali ku berjumpa denganmu kekasihku, Iya. dia membuatku terpukau. Itu salah juga sebetulnya saya liriknya. Lagi saya tahunya cuma aku malunya doang. Oh ya nggak apa-apa. Maaf dijinjing ya. Kenapa? Ada masalah apa? Banyak dijalike. Aduh, coba saya pegangin. Kasihan banget sih. Tolong produser, tolong modalin ya. Ini sepatunya udah lecet-lecet kayak gini tuh. Ya Allah, ya Robi, udah nggak apa-apa lah. Kamu biasanya ikan kaki jebrang juga. Ada kursi, duduk di sini duduk. Kemana kan saya suruh beli buku, katanya kamu punya niat untuk bunuh diri. Aku Niat. tuh punya cita-cita. Cita-cita. Pengen jadi pembaca berita atau apa sih? Namanya news anchor atau apa gitu. Wah, wajah kamu sudah anchor loh. Itu mah angker keeng, bukan angker keeng. Kamu kalau ngomong nggak ada pesanan. Kenapa kalau kamu nggak ada pesan saya jadi ikut luwai-luwai gitu ya. Iya. Iya, aku tuh pengen jadi membaca berita. Karena kan sekarang ada banyak media sosial gitu kan, yang media streaming ya kayak gitu kan. Perlu juga mereka itu kan presenter. Nggak bisa sembarang orang loh bisa banyak. Harus punya wawasan luas, communication skill harus bagus, gitu ya. Iya. Bahkan harus dia harus punya trust publik juga. Orangnya harus bisa dipercaya. Masa baca berita tapi hidupnya penuh dengan kebohongan, ya kan? Iya benar. Kayak kamu dimakamkan mau ala apa nanti? Nggak tahu. Ya makanya saya nanya dulu. Saya nanya dulu. Kan sekarang lagi viral. Oh iya, Ada benar. bunda-bunda itu. Oh iya benar. Yang mau dimakamkannya jadi repot mau ala siapa gitu. Iya. Aduh. Makanya kamu juga. Aku tuh pernah sebenarnya ada pengalaman sedikit. Jadi pembaca berita. Ini di reportase. Oh, coba. Pernah waktu itu. Kalau misalkan kamu melaporkan kebakaran rumahmu sendiri. Bukan kebakaran, justru pernah pertengkaran. Oke. Jadi di rumah tangga ada suami istri. Iya. Nah, aku reportase. Oke. Baik pemirsa, selama 60 jam ke depan. Kelamaan 60 jam ke depan. 20 menit atau berapa? Kan reportase nggak sampai berjam-jam. Reportase cuma cuplikan berita doang. Kamu ngomong coba gitu ke ya? Kamera Oke, itu. Berita tentang Tadi pertengkaran rumah tanggamu sendiri. Pemirsa, di belakang saya sudah siap 2 orang manusia suami istri yang akan bertengkar. Untuk Pak, reportase itu bukan berarti siap-siap di belakang mau bertengkar, bukan melaporkan peristiwanya. Iya, coba. Pemirsa, kali ini saya akan melaporkan berantem 2 orang manusia. Mari kita lihat. Itu yang susah wawancaranya. Oh, gimana? Saya wawancara suaminya. Menurut Anda sebagai suami, apa sih kesalahan istri? Aku balik. Menurut Ibu gimana? Wah, ini piring tuh udah piring segala macem. Aku pulang reportase di rumah sakit. Oh ya ampun, kenapa nggak meninggal ya kamu? Ini ada kedatangan sahabat saya. Dia luar biasa. Apa sebagai apa? Dia juga baca berita, pengetahuannya luas, cerdas, pendidikan tinggi. Coba bayangkan kamu pendidikan SR pun nggak tamat karena keburu Belanda menyerang kembali dan sekolah itu bubar ya. SR sekolah rakyat kamu kan Pernah kuliah. Pernah. Di mana? Cuma nyampe pintu gerbangnya doang. Itu bukan pernah kuliah, pernah ke gedung kuliahan. Ya. Tolong panggilin dong. Oke ya. Sahabat saya. Sahabat Ya. Mas Ben. Oke. Aku panggil dulu ya. Tolong dijaga ya. Oke, aku kan Nggak enak ya. Susah memang. Oh ya Allah. Alhamdulillah, silakan. Ini kira-kira dari tadi siapa gitu? dari tadi sudah Dari subuh. dari subuh. Dari subuh. Ya. Nah, aku tadi wanita cantik siapa ya? Kenapa kamu merasa tersaingi? Enggak sih, cuma agak. Kamu hanya bisa disaingi oleh Ajat Sudrajat dan Robi Darwis. Kamu tuh. Beda. Oh iya benar beda. Bukan saingan. Bukan. Gitu loh, bukan saingan. Tapi saya sebelum ngobrol-ngobrol dengan wanita yang satu ini,
dengan pere yang satu ini. Kok Perempuan. Sekarang tuh ada istilah yang memang bagi kaum perempuan tuh lebih suka disebut perempuan dibanding dengan wanita sekarang. Makanya aktivis perempuan bukan aktivis wanita. Jadi senangnya disebut perempuan gitu loh. Tenaga kerja perempuan enggak ya itu tetap? Ya harusnya tenaga kerja. Ya. Oh jadi TKI. Ya, saya akan bacakan dulu CV-nya. Ya kan. Namanya adalah Astri Cahyani, betul? Betul. Aku panggilnya Akang atau Bapak? Atau Aang? Oke. Ya boleh. Kenapa sih? Ya dong, saya kan pengen juga terlihat lebih muda. Oh, lebih muda ya. Oke. Panggilannya Enci. Enci. Oh, panggilannya Enci ya. Lucu banget. Enci. Berapa Enci itu? Itu Inci. Itu Inci. Lahir 29 April. Tahunnya disimpan saja, ya kan? Enci ini kuliah S1 di Universitas Nurtanio. Iya. Oh, iya, Unur. Baru denger ada Unur, tahu kan? Universitas Nurtanio itu di apa sih singkatnya Unur? Unur ya. Unur, bener. Nur itu cahaya. You Nur. Jadi kamu adalah cahaya. Makanya namanya Astri Cahyani. Oh iya. Nyambung. Cuma aku baru tahu sarjana ekonomi kan. Sarjana ekonomi. Kan kirain Nurtanio itu kan hubungannya sama itu sih pesawat. Iya, karena punya yayasan dari Angkatan Udara itu di Lanut Sulaiman ya. Tuh. Saya mau tahu karena saya dulu rumah daerah situ. Oh, dekat atau ya? Dulu. Ngambil ekonomi dulu. Ngambil ekonomi. Dia dulu ngambil jemuran orang. Bangsat dong. S2 di Universitas Pasundan. Iya. Dulu ngambil apa? Ekonomi juga. Ini saya salut ya. Ini membuktikan bahwa untuk menjadi jurnalis tidak melulu bagian daripada Fakultas Ilmu Komunikasi. Ternyata Enci ini S1 S2-nya ekonomi. Iya. Dan Enci juga adalah sebagai presenter bahasa Sunda dan sekarang menjadi duta bahasa Jawa Barat dari 2009 sampai sekarang. Wow, sampai sekarang? Iya. Kamu kenapa nggak collab sama aku? Apa kalau kamu kan nggak punya karya apa-apa? Iya. Duta bahasa ya. Iya. Berarti itu di bawah Balai Bahasa. Oh, Balai Bahasa. Karena kalau saya kan jadi juri di Duta Baca. Sama juga kali ya, Kang. Kalau Duta Baca dari Dispusipda. Atau sekarang dulunya Bapusipda. Sekarang Dispusipda, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Barat. Iya. Begitu. Nah, sekarang nanti bulan Maret lagi ada penjaringan lagi tentang Duta Baca Jawa Barat. Udah siap, aku bisa dong. Untuk mahasiswa paling tinggi. Mahasiswa ya. Kamu kan sudah kamu lebih dari mahasiswa. Kamu ada luarsa. Kamu mah kemarin kalau ngomongin kadaluarsa, gimana? Tadi saya baru baca berita ada seorang anak muda menikah dengan wanita yang sudah lanjut usia. Besoknya si laki-laki muda itu meninggal. Meninggal karena keracunan susu kadaluarsa dia. Jahat Mas Em. Udah kamu susu kadaluarsa bahaya itu. Iya, jadi gak sehat gitu kan. Oke dong. Iya. Kemudian bergabung di Teater Senapati. Senapati dan itu teater anak muda loh. Markasnya di mana? Markasnya di mana? Markasnya di Kebonjati. Oh, di Kebonjati. Itu sekarang masih aktif berkesenian teater. Masih, tapi sekarang lebih ke produksinya. Kalau zaman dulu kan senangnya di depannya front ya sebagai pemain, sekarang senangnya di belakang. Di belakang, cari dutanya. Wow, kan saya bilang juga ini yang saya senangi itu ternyata di balik kesibukan yang menjadi seorang news presenter itu juga Enci ini juga sibuk tetap berkesenian ya. Alhamdulillah. Itu sama dong. Aku juga dulu sering kalau pentas-pentas sekarang di depan kan. Iya. Sekarang aku juga suka di belakang. Belakang apa? Di belakang sound gitu. Lucu kamu. Lucu. Orang di belakang layar tuh maksudnya ngerjain naskah atau kamu di belakang sound. Oh ya, kadang di belakang genset. Oke. Jadi ternyata saya baru tahu bahwa ini adalah anak buahnya Bayu Genset. Enci juga menjadi MC. Iya. Ngurus anak juga. Iya. Alhamdulillah. Ngurus suami?
Iya, ngurus suami. Alhamdulillah. Iya dong, anak Lo kan sih ada orang yang ngurus anak tapi tidak ngurus suami. Oh gitu. Ada karena tidak bersuami. Oh. Tuh. Ini kan ngurus anak dan suami Dan juga. suami. Dan sekarang lagi rajin bikin konten di YouTube. Konten apa? Ini seru nih. Konten apa di YouTube? Kontennya campuran, Kang. Oh. Karena emang apa maksudnya ya tentang kehidupan. Oke. Seperti yang ngevlog, Oke. kuliner. Kalau lagi ada acara kebahasaan, bikin konten kebahasaan. Oke. Gimana seininya aja. Saya gitu, suka Kang. dengan duta bahasa. Iya, betul. Coba dibuka sedikit Oke. mungkin opening program saja, Oke. tapi menggunakan bahasa Sunda. Silakan ke kamera yang itu. Program ya, Kang, bukan berita ya. Program jalan. Oke, siap. Silakan. Pemirsa tepang deui sareng simkuring pun Astri Cahyani di sarengan ku Kang Sony Bebek. Oge aya nu geulis, aya Neng Kodeliana. Misle Kodeliana. Dina danget ieu urang sesarengan tatepang dina pidangan hot show. Wow. Ternyata Bang Bek kalau apa? Bahasa Sunda tuh lebih sulit loh jadi presenter bahasa Memang. Sunda, ya. Sulit itu adalah susu pabeli. Kebayang. Iya. Kamu tadi kenapa warsa, sekarang pabeli susu yang di saset. Oh, iya. Susunya nggak bener jadi Pabeli. pabeli. Iya. Kalau sukar itu Iya. susu dalam karung. Oh, bukan susu yang tertukar. Bukan, susu dalam karung. Jadi kan ada dulu zaman ada kemasan plastik, kemasan karung. Oh, gitu. Itu sulit dan sukar. Oke. Kalau supir, Apa? Supir. Driver. bukan. Susu di piring. Oh, Susu di piring digelasin, ada orang yang di piring gitu. Aku sukanya minum susu. Orang kan mungkin ya. di ke piring dulu, Oh iya, baru ada diuyup. Gak ada Gitu. sukom. Sukom. Susu di baskom ya Mas. Ada. Ada juga subur. Subur Tambah apa? subur. Nama tetangga. Ada juga subali. Apa tuh? Susu sabafoli. Aja. Ya maksudnya kaleng susunya. Oh gede. Kalau segitu kan maksudnya. Lu mah otaknya kemana-mana. Iya bener itu. Asri kenapa Ya. atau Enci kenapa Enci. tertarik? Jarang sekali anak muda yang suka dengan masih menyukai dengan apa bahasa Sunda Ya. itu. Enci sendiri kenapa ke bahasa Sunda? Jadi dulunya Kang, jadi sebenarnya nggak langsung menyukai ya, Oke. semua emang keterpaksaan gitu Oke, ya, keterpaksaan. Jadi teater yang Aci ikutin itu Oke. adalah teater anu ngagunakeun nganggo bahasa Sunda. Oh. Naskah nganggo bahasa Sunda, pimpinan Rosyid EAB. Leres. Janten jadi si teater itu selalu menggunakan bahasa Sunda. Akhirnya tertantang untuk mendalami bahasa Sunda. Ya, tapi beda waktu Hmm. main teater sama jadi Presenter. presenter kan Oke. Kang. Ketika kita teater ada pendalaman naskah, pendalaman karakter, Iya betul. kita membaca mengingat kan. Betul, betul. Akhirnya kita bisa. Tapi ketika kita jadi presenter kan beda lagi, Betul. berita yang dibawakan beda-beda kan Kang. Betul. Nah, cuma waktu itu ketika Aci bermain teater, nyoba-nyoba ikut casting. Dan ketika casting dapatnya program bahasa Sunda. Belum bisa tacan merenah undak usul bahasa Leres, oke. oke. Tapi waktu gitunya Kangnya Betul. diajar Perjalanan, kita ya. perjalanan waktu akhirnya biasa dan akhirnya mencintai lah Itu gitu. dia. Terpaksa. Terpaksa Dipaksa dulu. harus bisa dan akhirnya Oke. jadi biasa. Biasa. Ada sebuah idiom di kalangan masyarakat, mungkin di kalangan anak-anak muda juga, bahwa katanya wanita cantik itu identik dengan bodoh. Bener. Ada idiom. Ada idiom itu di kalangan anak muda. Si eta mah nilai gede karena gelis we. Oh, Si eta mah menang itu we karena gelis we. Gelis. Betul. Jadi bukan karena kecerdasannya atau Kecerdasan. mungkin pola pikirnya. Oke. Menurut Enci pendapat itu seperti Menurut Ci mungkin tidak semua perempuan cantik bisa Mm-mm. dikatakan bodoh ya Bodoh. Kang. ya nu Karena goreng patut bodoh loba oke sebetulnya banyak itu tidak ada hubungannya dengan itu ya. ya, Oke. tapi balik lagi gimana diri kita kan. Oke. Karena kepintaran itu tidak akan memilih mana yang cantik, mana secara physically, Oke. tapi
kepintaran itu adalah kepribadian, kemauan kita untuk belajar. Apapun sisi kita, mungkin kita diberi kesempurnaan, alhamdulillah. Tapi banyak juga orang yang pintar secara fisik, mungkinnya bukan disebut kurang ya, tapi spesial gitu kan. Jadi enggak setuju. Ini yang saya bilang, berarti sementara menurut Enci sendiri, apa arti belajar buat Enci? Buat Enci belajar itu nggak ada akhir ya. Ini nggak ada akhir. Nggak ada akhir. Maka dalam istilahnya disebut adalah never ending tolabul ilmi. Ya betul. Assalamualaikum. Salam. Siapa? Gak ada siapa sana Kerja malam. Oh iya. Itu never ending tolabul ilmi. Tadi makanya nggak ada berhentinya sampai nyawa terlepas dari diri kita baru berhenti. Baru berhenti. Ya, kalau sudah jadi mayat mau belajar sama siapa? Ya, orang mananya malaikat man robuka punten Pak abi diajar keneh. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Malaikat Pak punten Pak. Kok Pak ya? Kan nggak ada jenis kelaminnya. Iya. Berarti saya bebas mau manggil ibu atau Pak juga kan nggak ada jelas. Jadi nggak ada berhentinya lah untuk belajar ya. Enci sendiri menyukai dunia ekonomi berarti sampai ke S2 ya kan sebetulnya, atau memang terlanjur S1-nya ekonomi terlanjur. Jadi sebenarnya kalau waktu dulu kan waktu keluar maksudnya lulus dari SMA, kita mencari jati diri kan. Kemana sih kita itu kan? Saya dulu mencari rezeki bukan mencari jati diri kalau saya. Sama juga sama cari rezeki juga dan jati diri kan. Ya, kan identik perempuan ya kayak manajemen gitu kan, nggak mungkin pengennya ke teknik tapi lihat nggak ada perempuannya, laki-laki ya teknik mesin itu ya udahlah yang bisa. Maunya dulu ke teknik mesin dia. Iya benar-benar keren. Karena kan kalau ngeliat IPA dong. Kalau IPA gitu. Nah setelah tapi itu waktu kuliah kita ngambil sarjana ekonomi ya manajemen. Nah pas waktu S2 itu malahan nggak kepikiran untuk sekolah. Jadi gini, ngambil tujuan sekolah kan anak udah usia 4 tahun. Terus maksudnya pengen gitu ya. Motivasinya itu adalah ketika anak itu ngelihat orang tuanya dari standar pendidikannya begitu ya, sejauh itu berarti ada motivasi si anak untuk melebihi orang tuanya. Sebenarnya lebih ke situ, bukan untuk untuk manfaatnya kan banyak sebenarnya sekolah ya. Cuma tujuan awalnya itu Kang. Dan ketika ada rezeki waktu, rezeki biaya ya udah sekolah. Nggak ada tujuan apa-apa. Terus bingung juga ini. Dan suami pun dukung dong ya kan? Waktu itu Waktu itu ya mendukung. Waktu itu mendukung dan memang karena kita LDR-an kan. LDR, kamu tahu LDR nggak? Apa sih? Nggak tahu LDR? Nggak tahu. Lodor. LDR itu dari lodor. Lodor ya benar. Kamu nggak ngerti istilah-istilah kekinian sih. Ada lowongan itulah. Bu, LDR itu emak-emak zaman dulu nyuruh kalau mau menyajikan makanan yang itu pakai LDR. Bi, pangjanakan LDR. Nyalakan mere lodor gitu. Dia nggak ngerti. Kamu LDR tuh lodor. Kalau LGR apa itu? Logor. Ya udah itu dulu aja kita. Siapa yang nyuruh? Gak ada. Gak ada belum. Disuruh break kita. Ya sudah kalau gitu kita break. Tapi kita masih penasaran. Ada beberapa hal yang akan saya tanyain berkaitan dengan dunia jurnalistik juga yang ditekuni sama Enci sekarang. Bertahun-tahun menjadi news presenter. Bahkan ada beberapa hal yang sangat sensitif yang akan ditanyain ke Enci. Kita klik lagi setelah yang satu ini. Kemi, come on. Lihatlah mentari pagi datang menyapa indahnya hari.
hari ini. Waktu ke waktu berganti, datang dan pergi, but it's alright. Don't you worry. Udah segitu aja. Itu lagu siapa sih? Itu lagunya Sobek Project. Sebuah band yang sangat fenomenal. Band Sobek Project itu bertahun-tahun ya, hampir 10 tahun. 10 tahun. Grup itu berdiri, tapi tidak pernah bikin album. Astagfirullahaladzim. Tapi akhirnya memutuskan grup itu membuat album. Mini album itu pun kecil banget, mini segitu. Mini album. Habis itu tour promo album. Setelah tour bubar. Itu sebuah band yang keren banget. Cari aja lagu band Sobek Project gitu ya. Itu salah satunya tadi. Judulnya Well Is Alright. Ada berapa lagu sih semuanya? Ada berapa kan? 5 ya? 5 lagu. Dikit ya. Dulu dia pemain keyboard saya. Dia tuh pemain keyboard Sobek Project. Ya, terus nganggur dia kan. Ya kasihan lah, saya ajakin daripada main di wedding-weddingan dulu kan. Udah ajak sini lah main sama kita gitu loh. Kan naik pangkat lah ya. Ada di tayangan sama siapa. Wedding sama si Dita ya. Si Dita ya. Vokalis weddingnya gede banget. Iya. Iya, makanya dia bayarannya kecil tapi makannya banyak. Jadi yang hajat itu, aduh jangan dialah. Ada yang lain gak vokalisnya? Dasar. Kita masih di Hot Show Sobek. Iya. Silakan jangan lupa subscribe, loncengnya juga dibunyikan. Aktifin. Dan nanti akan ada quiz ya. Ya insyaallah ya. Insyaallah dan hadiahnya banyak banget. Alhamdulillah, dan tentunya persembahan dari 5 Production. Iya. Itu 5 Production akan ngasih berbagai macam hadiah. Pokoknya mah ya. Tuh, di sini ada mebel-mebel bekas itu. Kita mebel bekas, dus bekas ya, banyak kita mebel-mebel bekas event itu kan masih bagus. Iya benar. Ya kan bagi orang yang rumah tangganya baru mulai, apalagi yang berantakan. Perlu mebel-mebel seperti itu. Saya mah zaman dulu awal-awal nikah aja gelar karpet, saya nggak beli apapun. Cuma rumah memang tipe 90. Campok. Aku sih tipe 21. Pasti. Jadi rumahnya 1, tanahnya 2 hektar. Keren banget. Bikin WC umum dong. Kalau mau ke WC itu pakai Gojek. Pakai ojek lah gitu. Karena jauh. Iya. Rumah di sini, kamar di sana 2 hektar, kebayang nggak? Luar biasa banget. Jendela itu hampir 1.450. Jendela. Jadi subuh-subuh bangun, jam 5 bangun. Aku bukain jendela. Apa. Itu udah sore, tutup lagi. Tiap hari luar biasa, orang kaya banget ya, luar biasa. Sebelum ngobrol lagi dengan Enci tentang seputar kegiatan Enci, saya sudah menuliskan pilihan-pilihan kata yang akan dipilih. Saya tidak tahu, mungkin Enci memilih apa yang saya tuliskan atau mungkin tidak. Saya tidak tahu, tapi saya sudah menuliskannya di sini. Oke, sini sudah ada. Oke. Enci jawab dalam hati boleh ya. Enci lebih suka disebut cantik atau manis? Oke. Sudah? Oke. Satu pertanyaan. Oke. Menurut Enci lebih romantis dicium bibir atau dicium kening? Sudah dikunci jawabannya? Mau dirubah nggak? Nggak. Oke. Menurut Enci lebih romantis dipeluk dari depan atau dari belakang? Sudah? Oke. Menurut Enci akan lebih tersinggung diperlakukan oleh pria, dipukul atau ditampar? Sebagai wanita ya, sebagai perempuan. Sudah dikunci? Oke. Jawaban pertama manis. Oke. Tolong tepuk tangan dong. Saya sudah bisa. Kenapa? Boleh? Wah, nggak enak kalau di-cut dulu. Ini sudah. Oke, lanjut. Nggak enak. Menurut Enci tadi lebih romantis dicium bibir atau dicium kening?
Dicium kening. Kening. Jawaban saya apa? Cium Kening. kening. Oke. Oke. Menurut Enci lebih romantis dipeluk dari belakang atau Dari dipeluk depan. dari depan? Oke, Apa jawaban jawabannya? saya Dari dipeluk belakang. dari belakang. Ya, kayaknya. Menurut Enci akan lebih tersinggung diperlakukan oleh pria itu Heeh. dipukul atau ditampar? Ditampar. Jawaban saya ditampar. Ini jawaban-jawaban saya yang sudah diprediksi. Ini boleh dilihat, saya sudah menuliskannya terlebih dahulu. Heeh. Betul? Oh, kenapa sih Bapak bisa? Lihatnya dari apa? Heeh. Ngelihatnya karena saya begitu memahami perasaan perempuan. Sini, ngapain ketok-ketok gitu? Kira ada Pak RT lapor. Jika saja saya tidak punya sense of relationship-nya, bukankah begitu seorang pembawa acara harus ada kedekatan dulu? Maka saya akan melihat secara psikologis. Makanya ada psikologi, saya ngelihat dari sosok Enci mungkin akan menjawab seperti itu, begitu. Tapi kan bisa saja Enci menjawab yang lain. Tapi terbukti bahwa jawaban pertama tadi Enci lebih menyukai disebut manis, maka saya sudah menuliskannya manis. Enci lebih menyukai dicium kening, saya pun sama cium kening. Enci menyukai peluk dari belakang dan lebih merasa terhina jika ditampar. Ini jawaban. Silakan boleh dibawa pulang oleh Enci, ini kenang-kenangan. Oke, silakan, itu bukti. Ada satu pertanyaan. Apa? Di Tenggar Trek apa di Tenggar Bagong? Masa begitu pertanyaannya? Bukan. Mana sih? Jika satu pertanyaan terakhir. Oke, Ci. Oke. Jika laki-laki di dunia tinggal satu-satunya atau tinggal dua-duanya, ya, Enci akan memilih orang kaya atau penyiar? Kunci dulu. Udah? Penyiar. Itu. Itu sih. Itu jawabannya. Iya benar jawabannya. Itu. Oh, kirain Pak Sobek udah ngunci apa penyiar tadi. Belum. Oh, belum ya? Saya menanya, dia akan pilih mana orang kaya? Itu. Karena penyiar ternyata dianggap tidak kaya. Nah, kenapa? Jadi kenapa harus memilih orang kaya? Enci di bidang itu. Oh, oke. Jadi bosen lah ya. Tahu lah maksudnya. Ya. Udah itu Enci aja, kamu yang lain aja. Oh, oke. Kita lanjut. Oke. Kita lanjut. Duta bahasa itu ngapain aja sih? Kalau duta bahasa sih mungkin kita lebih Kang, jadi di duta bahasa itu bukan berarti kita yang harus bahasa Sunda pinter berarti jadi duta bahasa. Atau bahasa asingnya pinter jadi duta bahasa, enggak. Jadi di sini itu kita punya tugas. Jadi kita punya tagline-nya itu adalah bahasa daerah itu pasti, bahasa Indonesia itu wajib, dan bahasa asing itu perlu. Oh, ini tagline-nya keren ya. Bahasa daerah itu pasti, bahasa Indonesia itu wajib, bahasa asing itu perlu. Itu perlu, ya. Pasti perlu, wajib, pasti wajib perlu. Betul. Ya, pasti jadi, wajib perlu. Jadi karena di situ kita kadang kita tahu ya Kang, saat ini mungkin generasi muda ini cenderung lebih menyukai bahasa asing. Benar. Lebih merasa bangga dia berbicara menggunakan bahasa asing dibanding bahasa daerah atau bahasa Sunda. That's right. And yeah, for me is the truth. Oke. So on. Suka kayak gini lah. Bahasa Inggris. Kamu jangan bukan menyentuh mulu. Tiba-tiba gak boleh ngomong bahasa Sunda. Tiba-tiba ada ujug-ujugan gitu. Ya sudah. Ya kasih itu emang dia mah begitu lah. Iya. Tapi ya ini menurut kenapa tertarik juga dengan dunia jurnalistik sementara Enci sendiri menekuninya adalah dunia ekonomi. Kalau ekonomi karena kita dalam kehidupan harus pintar memanage ya Kang. Salah satunya manage ekonomi keuangan kita. Itu wajib juga. Itu wajib perlu menurut Enci ya. Betul. Jadi Enci gunakan emang itu buat diri sendiri dulu lah, nggak usah dulu buat orang lain gitu ya. Berhasil mengelola ekonomi. Alhamdulillah.
Berhasil. Mendapatkan suami kaya. Abon, ini yang saya bilang tadi. Kamu sebagai musisi jangan berharap dapat wanita. Enggak. Ya maksudnya emang gitu lah ya. Iya. Enggak, itu bercanda tapi bisa serius lah ya. Ya, it's okay. Karena orang punya seleranya masing-masing. Iya gitu. Betul. Terus terus kalau jurnalis memang karena ya di bidang pekerjaan awalnya, terus lama menekuni ya udah jadi cinta gitu. Oke. Ya kan, terus bisa mengembangkan kemana aja. Contohnya nge-MC gitu. Tapi nge-MC bukan berarti yang acara protokoler melulu ya kan. Ya, betul. Ada macam-macam lah ya gitu. MC juga. Saya tuh pengen belajar loh nge-MC tuh. Aku harusnya belajar sama Kang Sony. Belajar apa? Kan senior. Oh iya, senior kalau aku MC. juga, tapi aku khusus MC perceraian. Gak ada. Soalnya kasihan gak ada yang MC-in. Saya lebih menyarankan kamu MC pemakaman. Kalau pada mayat ada sambutan, silakan mungkin gitu kan. Mayatnya bangun, terima kasih kepada Seribu Lebih. Bubar. Iya bener kan Song? Ya MC pemakaman lah, yang lebih make sense lah. Kalau MC perceraian kan nggak enak lah. Di babak belur, Bapak. Iya. Ci, kesulitannya, tingkat kesulitannya jadi presenter itu menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Sunda. Mungkin kan ada tingkat kesulitan mungkin ada ya. Lebih sulit mana gitu? Kalau menurut Enci bahasa Sunda. Ya betul. Karena bahasa Sunda sampai saat ini pun Enci masih belajar gitu ya Bang. Ya itu tata titi bahasa, udah usuk bahasa. Tapi kalau banyak juga kalau kita ngobrol sama sastrawan atau budayawan, pupuh inong-inong Sunda lah ya Kang. Sekarang begini deh, ke generasi muda, jangan dulu selalu beralasan ngomong bahasa Sunda mah takut salah, undak usuknya takut gimana. Sekarang jangan pikirin dulu undak usuk, mau dulu deh sekarang dengan bahasa Sunda atau bahasa daerahnya masing-masing lah ya. Betul, bahasa daerah masing-masing atau mother tongue-nya masing-masing ya. Mother tongue. Kamu bahasa tahu ibu. mother tongue? Mother jadi ibu. Mother itu ibu, tang itu lidah. Jadi itu sih nyedis masakan sebetulnya. Ada lidah sapi. Kirain ibu batang gitu. Mother tongue. Bahasa ibu. Bahasa ibu gitu ya. Dengan bahasa itu gitu dulu aja deh gitu. Jangan terlalu mikirin takut salah. Tapi Enci di rumah bahasa Sunda juga ke anak atau bahasa Sunda? Campuran sebenarnya kan karena suami Enci kan sekarang tinggalnya di luar. Jadi itu bahasa asing. Maksudnya nggak di luar rumah? Gimana sih? Rumah tangga macam apa? Istrinya di rumah, suaminya di luar, di situ gimana? Maksudnya? Jadi kita ngajarin 3 bahasa ke anak. Jadi bahasa Inggris, bahasa karena suami di US, di Amerika. Di Amerika, ya. Jadi ngomongnya. Tapi orang Indonesia kan? Enggak, orang sana. Orang sana ya. Orang sana. Kamu tahu namanya Asep Saipudin kalau ada. Stephen Asep Saipudin. Oh, bukan dia. Ngomong-ngomong kenalnya di mana dengan suami? Iya, jadi teman kalau dia liburan ke Indonesia dari Enci kecil. Jadi emang ada keluarganya di keluarganya di Indonesia. Jadi kalau dia datang, jadi ketemu main teman ya gitulah. Hanya dia nyatain. Iya. Nyatainnya pakai bahasa Inggris nggak dulu atau pakai bahasa Sunda? Pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris gimana sih, romantis? Enggak sih, enggak romantis. Gagal kondisinya karena masa saat itu gagal kondisi doang. Hey, I want you. Masa gitu doang? Enggak karena saat itu Enci enggak percaya, Kang. Jadi Enci bukan pacaran, pokoknya langsung diajak nikah aja Enci tuh. Ya, si bule jagoan. Dia langsung ngajak nikah. Nikah nggak mau pacaran. Iya. Tapi emang orang bule kebanyakan. Berarti dia orangnya ini banget ya, Islami banget. Mungkin karena kenal sama Enci udah lama. Jadi secara karakter dia mah tidak mau ta'arufan dulu langsung menikah. Langsung aja. Luar biasa dia ya.
Dia anak pesantren mana ya? Kita aru kata saya. Kayaknya anak pesantren Babul Ulum ya. Tahu dia. Anak Pandeglang kayaknya dia. Jadi kenalnya apa? Karena memang temenan. Temenan, jadi ya gitulah. Jadi kita nggak pacaran. Cinahan rindu gimana, Ci? Dia selama COVID baru bisa pulang nanti tanggal 20 ini. Oh, dia bisa pulang ke Indonesia selama 2 tahun kita nggak ketemu, nggak bisa pulang. Udah beli tiket ini ternyata Indonesia ditutup. Jadi semoga sekarang udah alhamdulillah ya. Udah pakai visa udah bisa gitu. Udah nanti. Tanggal 20 sekarang. Ini nampak pertanyaan tengil. Iya. Ya kan? Bagaimana mengelola rindumu itu sehingga ya trust juga ada di situ ya kan, untuk menjaga kepercayaan. Gimana? Karena bagaimanapun seorang suami ketika jauh kehangatan perlu, apalagi di US pada saat musim salju, dingin. Where is my wife? Kan? Ada kekhawatiran itu enggak? Kalau Enci, jadi begini, prinsip Enci nggak akan terlalu fokus untuk, misalnya Enci jatuh cinta, tapi Enci nggak akan berharap kepada manusia, ya. Jadi kalau masalah kepercayaan Enci serahin ke Allah. Tapi kita punya komitmen, kita jaga kepercayaan kita, menahan rindu. Ini kan sekarang mah udah bisa video call gimana gitu, jadi nggak repot. Video call apa sih? Ke sana gitu ya. Normal ya kan? Sebagai orang yang berumah tangga dong, ya kan? Masa video call tuh that's your secret ya kan? It's okay, tapi maybe untuk mengatasi itu normal kan antara suami dan istri, ya kan? Sebab banget sih video call. Aku tidur dulu ya. Ya, Mama mau Viko. Please, ini lagi kerja. Tolong. Mari kita lupakan video call itu. Tanggal 20 selalu datang. Ngapain video call lagi? Enggak, datang ke sini. Maaf. Bayangnya dirapel. Iya. Duh, alhamdulillah. Tapi saya ikut bahagia dong, ikut senang. Yang namanya hubungan berumah tangga itu memang kan yang namanya kayak pertemuan itu kan penting. Iya, betul kan. Pertemuan itu ada lagunya. Gimana? Itu tadi. Gimana? Kali ini kupasrahkan kali ini kepertemuan. Mana sih? Aku datang, ku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu betapa menahan rindu. Rindu itu berat. Wow, benar. Rindu itu berat kayak film Dilan. Oh iya, benar. Nonton filmnya nggak yang suara dari Dilan Milea itu nonton? Iya, nonton. Itu kan ada peran yang jadi Remy Moore, tahu. Kayak kenal gitu kan? Itu bintang filmnya tuh keren banget tuh yang jadi Remy Moore. Ya, aku tahu. Tahu itu. Itu Sonny Bennett. Tahu yang jadi aktornya. Itu. Iya. Kenapa coba saya mau memerankan itu? Kenapa? Tantangan. Bukan. Bayarannya besar. Bukan, justru karena murah Pidi menggunakan saya. Karena murah dan teman. Akhirnya saya dikasih kepercayaan untuk memerankan itu. Iya. Kalau Enci sendiri, pernah nggak ditawari bermain sinetron selain news? Ya kan mungkin orang boring lah ya, bekerja di depan kamera, bacain berita melulu, forget it untuk urusan itu sejenak. Tapi mungkin di karir Enci sendiri pengen mungkin merambah ke dunia sinetron atau mungkin debus itu. Debus mungkin. Paling sinetron atau tarik suara. Gitu. Kalau sinetron dulu waktu masih muda banget, kayak ikut-ikutan gitu kan. Jadi peran figuran yang kayak gitu kan. Tapi emang balik lagi akhirnya kita kan lebih senangnya gitu, kemana gitu kan. Karena dari segi proses kayak
kalau kayak MC public speaking atau itu 1 2 3 beres, 1 2 3 beres gitu ya. Iya. Nggak belibet gitu. Kalau tarik suara, karena saya cacat nada, saya takut pada kabur. Enci harusnya bangga. Saya cacat nada. Bisa bikin album. Oh keren. Iya, walaupun cacat nada, dia cacat mental. Aku tahu adiknya. Siapa? Iya, nyanyi adiknya. vokalnya bagus. Iya. Oh ya? Dihabisin Nyanyinya sama adik bagus. perempuan. Iya. Presenter juga Presenter apa? juga. Pembawa berita juga di salah satu TV apa? Stasiun TV. Oh ya, saya Nasional, kenal nggak? Pasti harusnya kenal dong kalau. Mungkin adik saya kenal ke Akang. Tapi kan Akang itu Please, ini kerja. Sebel banget sih. Sama di salah satu stasiun. Keren. Ini yang saya suka. Jadi sebenarnya buat Enci sendiri ya, sampai kapan akan menekuni dunia jurnalis? Karena mungkin Enci mulai ke belakang di meja ya kan, ketika news anchor kan, bisa jadi memang dia yang prepare tentang news dan segala sesuatunya gitu loh. Sampai kapan? Karena kan banyak juga jurnalis, banyak Ira Kusno back to di belakang, kemudian Desi Anwar itu setelah di front dia ke belakang, banyak banget itu. Nah kalau Enci sendiri atau memang pengen di front terus atau? Kalau mungkin sekarang, kalau untuk sekarang sih Enci pengen di depan, masih di depan. Karena kalau buat jadi news anchor kan prepare-nya juga harus full gitu ya kan. Sedangkan dari kegiatan Enci antara ngurus anak, kayak kegiatan yang lain, jadi dalam sehari kan bisa kemana-mana gitu. Sedang kalau dari news anchor pasti kita harus prepare dari nol sampai naskah selesai bisa kita bacakan gitu kan Kang. Jadi mungkin kalau saat ini mah di depan dulu aja Enci mah. Oke, saya akan ada beberapa pertanyaan lagi buat Enci yang sifatnya rahasia dan saya akan menuliskannya, mudah-mudahan terjawab dengan benar. Aku dong mau. Kamu mau nanti? Oke, satu pertanyaan aja dulu. Buat dulu Miss Cordelia Argentini. Kamu lebih milih di Kadek atau di Kita balik lagi setelah yang satu itu. Silakan Mi. Dan terima kasih juga yang masih menonton, yang masih standby Hot Show Sobek. Iya. Tentunya di YouTube channelnya. Dan terima kasih untuk Studio 5 Production. Dan tentunya Enci yang hadir di sini. Alhamdulillah lo sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Enci ternyata ngurus anak juga loh. Iya. Ya. Apa yang menurut Enci hal yang paling seksi banget dalam ngurus anak gitu loh? Karena kan talking about seksi, orang pasti ngomongnya tentang hal-hal yang sensualitas. Tapi ternyata ngomong talking about seksi itu tidak melulu dengan berkaitan dengan itu. Tapi menurut Enci bahwa wanita tuh seksi loh kalau ngurus anak gitu. Nah menurut Enci, apanya sih yang menurutmu itu bahwa wanita tuh seksi banget gitu loh kalau ngurus anak? Kalau menurut Enci sih ya, karena ketika kita ngurus anak itu ya Kang ya, kayak misalnya hobi kita, apapun kita itu disimpan dulu, fokus buat anak ya. Jadi kalau menurut Enci seksi ngurus anak tuh waktu ketika anak susah makan disuapin, kita harus pinter. Anak kita konsep pendidikan anak dari sekarang udah jauh-jauh hari udah kita arahin misalnya. Berapa tahun sih? Apanya? Anak usia? Oh, baru 7 tahun. 7 tahun. Perempuan. Seorang ibu adalah madrasatul ula bagi anaknya. Iya. Madrasatul ula itu adalah madrasah pertama atau pendidikan pertama untuk anaknya. Apa yang Enci tanamkan kepada anak sebetulnya? Kalau Enci, yang paling penting. Yang paling penting tidak harus menjadi pintar, tidak harus menjadi orang kaya, tetapi harus menjadi orang baik dulu aja. Luar biasa. Ini saya sepakat. Saya sepakat dengan Enci. Saya tidak menanamkan kepintaran kepada anak saya yang pertama, maka saya tidak marah ketika anak saya ranking 34 dari 35.
Saya tidak protes. Malah dia mah. Iya. Keren. Dan hobinya adalah berantem Fighting. fighting. Makanya saya salurkan dia ke MMA ya kan. Alhamdulillah. Makanya saya bilang kamu nggak penting mau ranking berapa aja, yang penting jadi orang baik. Betul. Orang baik dan Karena berguna, kita ya. mungkin sekarang kekurangan orang baik kali ya kan. Sepakat. Kekurangan orang baik. Betul. Ini ACC. satu pertanyaan tengil buat Enci. Iya. Tengil Udah gimana? ditulis. Bagaimana resepnya untuk menghadapi pria-pria cunihin kepada dirimu? Oh, banyak. Ini penting. Pasti. Coba. Gimana? Karena kan MC. Iya, Itu ketemu banyak orang, banyak pria, klien lah, apalah itulah. Iya. Pasti mungkin ada saja yang ganjen atau Iya, cunihin. Tips and triknya seperti apa, Ci? Yang penting kita yang pertama perempuan itu harus punya harga diri. Itu dulu, Kang. Itu harga diri. Sejauh apa harga diri kita? Dia mah harganya murah banget dia. Di dunia entertain apa di bidang Ya, kita tuh ya. banyak banget. Kita mau cheating atau ibaratnya mau selingkuh dari pasangan kita gitu. Bisa aja kapan saja, tapi baik Ya. lagi gimana kitanya. Makanya perempuan itu harus punya harga diri. Iya. Nah, kalau misalnya banyak yang menggoda yang seperti ya Arariseng, Enci lebih memilih Enci nggak dapat job daripada dia memilih Enci job karena punya alasan tersendiri. Oke. Berarti harus punya prinsip. Punya prinsip gitu. Ya. Daripada kita anggaplah demi job, Iya. mau dalam tanda kutip Aha. banyak orang yang menghalalkan segala Segala cara cara. untuk mendapatkan Karena- job. Betul, karena balik lagi yang menjadi pemberhenti kita melakukan hal-hal negatif atau menjauhkan dari hal-hal yang seperti itu adalah karena Enci punya anak, punya keluarga. Itu. Enci Ini lihat dia. gimana anak Enci kalau tahu ibunya seperti itu. Iya. Jadi itu Enci selalu selalu berupaya berusaha ada di jalur yang benar gitu ya Kang ya. Iya. Di jalur yang halal ketika Betul. mencari rezeki karena agar anak kita pun mendapat rezeki yang halal, keluarga kita mendapat rezeki yang halal. Ini betapa banyak hot sobek itu bukan hanya obrolan-obrolan cunihin dari Iya. dia saja, tapi juga ada manfaat, Iya. ya kan? Ini buktinya. Kalau manfaat enggaknya terserah lah. Yang penting ya saya hanya menggali betapa banyak yang bisa saya ambil Iya. manfaat dari sosok Enci. Akhirnya aku jadi punya lagu Apa? tentang jurnalis. Apa Apa? itu? Jurnalis padaku. Jujurlah monyet. Kesel aku. Kan saya jadi nggak berpendidikan marahnya barusan. Tolong. Emang kalau marah berpendidikan Ada bagaimana? kalau malah yang berpendidikan tuh misalkan Gimana? satu ulangi misalkan kamu punya lagu Jurnalis padaku. dasar Aristoteles. Itu berpendidikan. Ngomongnya teori gitu kan. Teori itu Iya. marah berpendidikan. Saya akan bertanya lagi ke Enci, tapi mudah-mudahan benar. Iya. Oke. Ya, pertanyaan sudah benar. Ketika Enci tidur, Iya. Enci lebih memilih, menurut Enci ya, Iya. yang seksi itu ya, Mhm. menggunakan daster Iya. atau kaos gombrong. Iya. Di sini dari simpan. Simpan. Oke, Kebanyak. bayangkan seorang wanita akan merasa dirinya seksi ketika tidur. Dan Enci sudah menguncinya Iya. antara daster dan kaos gombrong. Wow. Pertanyaan kedua, Iya. Enci akan lebih suka diberi lukisan atau patung? Hmm. Iya. Oke, sudah. Ya. Oke. Enci akan memilih, menurut Enci ya, yang Iya. romantis itu mug atau cangkir. Oh iya. Oke, Cangkir. mug atau cangkir. Oke. Oke. Tiga. Mudah-mudahan bener ya. Saya barusan tirakat dulu. Pesan lama. Ya. Empat. Menurut Enci lebih romantis ke Inggris atau ke Perancis? Iya. Oke. Iya. Sudah terkunci? Sudah. Oke. Saya sudah menyimpan jawabannya. Oke. Yang pertama. Jawaban yang pertama, lebih seksi berdaster atau kaos gombrong? Kaos gombrong. Kaos gombrong. Jawabannya adalah kaos gombrong.
Aku nggak ngebayangin. Tapi Kos Gombrong seksi banget. Ya maaf. Lebih seksi ya. Kos Gombrong. Aduh. Terus pakai lampu yang 5. Oh, man. Oke. Enci akan lebih merasa dirinya oleh romantis banget dikasih lukisan atau patung. Jawaban Ci? Lukisan. Lukisan. Jawaban saya lukisan. Oke. Hati-hati buat para wanita ya. Saya bisa menebak isi pikirannya. Ini terbukti. Terbukti, benar. Saya terbanyak orang pengen ditebak nanti datang. Iya. Apa ya? Kan saya buka. Jadi rame ya. Gak apa-apa. Kan rumah saya juga tempat panarosan. Kita buka kencang aja ya. Iya. Enci lebih romantis cangkir atau muk? Muk. Jawabannya? Muk. Muk. Iya, muk. Salah, saya cangkir. Ini salah. Satu. Oke, nggak apa-apa. It's okay. It's okay, nggak apa-apa. Dia lebih memilih muk. Karena kalau cangkir terlalu sedikit, kalau muk maksudnya muk lebih besar kan? Jadi mendapatkan kasih sayangnya lebih besar. Satu jawaban yang meleset. Satu lagi. Lebih romantis Inggris atau Prancis? Prancis. Jawaban saya Prancis. Tapi saya salah satu apa cangkir. Oke, apa-apa. Ini udah nulis mug ya? Enggak, pengen dicoret. Coret ya. Tapi tadi saya sudah akan menulis mug, tapi rasanya Enci lebih pas ke cangkir. Ya. Karena kan cangkir itu ada filosofinya. Ada filosofinya. Gimana? Cangkir itu juga berkaitan dengan alat kontrasepsi. Oh, cangkir alat lamun kontrasepsi. ngacang nyingkir. Gitu maksudnya. Ada lagunya. Nah, apa itu? Kalau gua masukin ke lagu. Iya. Cangkir yang dalam. Oh, Cangkul, Pak. Ada sianida apa gak di sini? Kesel. Ci, ada pesan gak buat siapa? Mungkin para perempuan yang hendak menekuni profesi seperti halnya Enci, tentang dunia pendidikan juga, tentang menurut Enci menikah muda kayak gimana sih? Menikah muda sebenarnya menikah itu bukan dari usia ya Kang ya? Oh iya, bukan memang menikah memang bukan dari usia. Bukan karena tapi dari muda. perbedaan jenis kelamin. Iya itu. Ya kalaupun sudah tua cukup umur tapi sama jenis kelaminnya kan susah. Iya. Iya kan. Gombang dong. Ember. Kamu sih jangan mancing-mancing. Iya. Menikah muda. Iya. Enci sendiri apa pandangan Enci? Ya tadi lah lanjut. Ya kalau misalnya menikah muda itu kan memang bukan muda ini bukan berarti dari usia gitu, belasan atau 20, 23. Ya. Tapi sebenarnya balik lagi menikah itu kematangan. Kalau memang dari usia 20 tahun udah matang secara pemikiran, karena namanya rumah tangga itu kan selamanya ya, ketika karakter akan selalu berubah-ubah sesuai sosial atau psikolog kita gitu ya Kang. Jadi ukuran matangnya gimana ya? Saya nggak ngerti. Mungkin ya, ada matangnya gimana? Mungkin sudah mulai menguning gitu. Buah-buahan. Kalau mungkin ketika ada permasalahan karena rumah tangga nggak jauh dari ada perbedaan pendapat kan, visi misi gitu kan. Betul. Jadi memang kalau mau menikah muda punya visi yang sama. Menurut Enci menikah muda itu yang pertama itu kan kadang begini ya Kang. Tabu banget untuk orang Indonesia membicarakan masalah income. Oh. Ini income prinsip Enci ketika yang satu memberi, Enci pun akan memberi. Oh. Kita punya visi tidak selalu apapun di laki-laki. Kalau berarti Enci ngomong mix income ya. Ya, mix income. Itu yang pertama. Terus dari segi mungkin secara kesehatan. Nih, kita ini punya mungkin saya alergi. Saya ini ya terbuka dulu. Terus nanti ketika mau menikah kita mau arahnya ini kemana? Cara mendidik anak atau cara mengelola rumah tangga. Jadi jangan hanya
cinta orang tua setuju menikah, itulah yang menjadi kegagalan. Bukan hanya sekedar cinta. Iya. Cinta berarti kan ngomongin tentang perasaan, tapi juga logik juga harus berjalan. Iya itu, ketika rumah tangga. Nikah muda sama pernikahan dini sama nggak sih? Beda. Kalau menikah muda itu adalah orang-orang yang muda menikah. Kalau pernikahan dini itu pernikahannya si dini. Tapi belum tentu ada pasangannya. Maka kalau ada pernikahan dini harus ada dono. Dini dono. Ya. Oke. Makasih. Sama-sama. Oh, pertanyaannya suka yang enggak sih. Jadi aja saya mau nanya apa jadi lupa. Iya. Di dunia jurnalis. Kalau jurnalis sih sudah selesai ya. Saya justru ingin menggali sisi lain dari sosok Enci gitu kan. Biar menjadi sebuah motivasi bagi anak-anak muda, mungkin yang nonton ada anak Vkom, ada anak ekonomi, ada anak yang sedang menekuni dunia Master of Ceremony. Ternyata mengembangkan bisa jadi ke dunia jurnalis dan segala sesuatu itu bisa memberikan sebuah contoh-contoh gitu loh. Nah, makanya bahkan tadi bicara tentang rumah tangga, katanya dunia rumah tangga itu sebetulnya jangan pernah mencari kecocokan. Iya benar. Karena tidak mungkin ada dua jiwa yang berbeda bisa cocok. Tapi yang harus dicari adalah understanding each other. Pengertian, ya kan? Betul. Saya memahami dan menerima Anda seperti ini adanya, dan Anda pun menerima saya seperti ini adanya, gitu. Jadi memang saling pengertian. Bahkan Enci sendiri dengan beda kebudayaan, ya Iya, kan? itu susah banget, Kang. Gimana mau cocoknya, tapi Enci yang memahami kebudayaan dia dan dia pun memahami kebudayaan Enci, saling mengerti. Saling mengisi juga ya. Gitu. Aduh, gila ya. Saya kayak orang bener ngomongnya barusan. Kayak orang bener banget. Terima kasih. Sama-sama. Dan ya nanti tadi ngomong dunia jurnalis sejak keluar SMA sudah menekuni itu, bahkan konsisten sampai sekarang ya. Jangan ngomongin gaji lah ya. Iya, betul. Karena relatif rezeki bukan dilihat dari gaji kan. Betul. Peluang yang didapatkan itu lebih besar ya dengan sekedar gaji di sebuah stasiun TV. Tapi peluang sih merasa diri terkenal lagi. Terkenal, aduh gimana ya? Mungkin terkenal, disebut terkenal banget sih enggak ya. Tapi ya alhamdulillah gimana ya? Enggak mau sombong. Terkenal Kang. Terkenal. Wah, hebat. Emang iya terkenal. Orang yang tidak dikenal itu. Iya. Terkenal sama orang yang orang yang tidak dikenal. Iya, karena mungkin orang tahu Kang Sony. Justru banyak yang nggak tahu. Jadi saya tuh dikenal sebagai orang yang tidak dikenal, gitu maksudnya. Oh iya, sama. Musik gua. Bapak. Apa? Apa lagi? Lupa saya. Nih, ini kan banyak buku, baca. Saya tuh rajin membaca. Makanya saya tadi bisa menebak bisa membaca pemikiran dari karena ada pendekatan psikologis. Tanpa disadari saya sudah mengirim doa duluan kepada Enci tadi. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan Enci ke sini. Mudahkanlah rezeki Enci ketika datang ke sini. Jadi saya tuh ngirim doa duluan kepada Enci. Makasih doanya, gitu. Sekali-kali belajar tasawuf lah. Kalau masalah high risk resiko ya. Sebenarnya di pekerjaan jenis ini ada resikonya nggak sih? Ada. Kan ada ketiban lighting. Lagi baca berita pemirsa. Resiko. Iya, sama kalau reporter kan. Ada reporter olahraga, ada reporter perang kan, itu resikonya lebih tinggi kan. Kalau Enci kan memang di studio terus. Iya. Tapi Enci juga pernah ada insiden kayak gitu. Ya Allah. Gigi Enci patah. Digugurin. Enggak digugurin. Bukan. 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 Otak saya Iya, ada kejadian gitu. Lagi nge-MC Kang. Oke. Salah.
Kang lagi MC. Ya ke saya Kang. Oh iya. Oh, kamu kan Kung. Kang, Kung. Lagi MC kan, biasa mau main games. Nah, Oke. pesertanya itu terlalu semangat gitu. Oke. Pas Ci kasih tanya siapa namanya gitu kan, dia semangat sebutin nama sambil tangannya bek gitu kan. Akhirnya mic jedung ke gigi dan gigi Inci patah saat itu. Inci ngahulang tarik ya. Dia ganti dong atau IO. Nah sebenarnya Inci tuh pengennya membahas ya itu gimana kalau ada MC kejadian seperti itu. Karena Inci minta pertanggungjawaban IO-nya. Ya, itu mah resiko pekerjaan. Iya gitu, nggak bisa. Jadi emang harus ada yang melindungi MC. Karena kayak gitu. Ya mau tidak mau ya akhirnya sendiri kan ngebenerin. Karena kan penampilan juga masa. Ada MC muda. Iya. Dia kan baru mulai ya, masih baru terjun lah ke dunia MC. Kan suka deg-degan ya. Iya. Maka dia pas mau nge-MC ini mikrofon, dia berdoa dulu. Ya Allah, kabulkanlah doaku, mudah-mudahan aku tidak deg-degan lagi, dikabulkan. Pas mau nge-MC, assalamualaikum, meninggal. Dia tidak deg-degan. Salah doanya berarti. Harusnya supaya nggak nervous gitu yang kalau nggak deg-degan lagi kan lu mengabulkan. Oke, amin. Berhenti jantungnya dia. Pas assalamualaikum warahmatullahi semuanya innalillahi. Ini event tuh akhirnya event pemakaman dia. Makanya hati-hati dalam berdoa. Benar. Jangan salah. Ya ini bapak ini jadi pengaruh ini. Udah lama banget ngobrol sama Enci, nggak berasa. Terima kasih Enci. Sama-sama. Ada kuis ya, nanti dijawab silakan. Kuisnya adalah apa yang terjadi pada Enci saat nge-MC. Ada peristiwa apa? Oke, ada 3 pemenang yang akan kita pilih. Itu pertanyaan dari saya. Pertanyaan darimu? Kalau dari aku, orang manakah suami Tenci? Oke. Dari Enci sekarang. Kalau dari Enci apa ya? Usia anak Enci saat ini berapa? Maka yang jawabnya tahun depan dia gimana? kan ketika tayangan. Oh iya. Tayang, iya, terus betul, ambil pemenang iya, kan. Betul. Tanci bilang saat ini. Ketika saat ini pas dari obrolan ini. Usia anak Enci. Oke, silakan dijawab. Jadi pertanyaan pertama dari saya adalah peristiwa apa yang menimpa Enci pada saat MC? Kedua adalah orang manakah suami Tenci? Ya. Yang pertanyaan ketiga adalah berapa usia anak Tenci saat ini? Ya. Dan tentunya yang menjawab akan mendapatkan ridho Allah Ya iyalah. Iya benar. Iya. Dia tapi sudah mendapat keridoan ya betul. Iya. Ya tetap harus doakan itu. Itu dulu ya Kang. Ya mudah-mudahan Ci sehat-sehat selalu. Amin, sama-sama. Saya sih berharap tidak hanya sekedar sehat fisik tapi juga sehat pikiran dan sehat batin, dan makanya kita ada namanya hirup waras dan urip waras. Nah, itu jadi waras itu lebih dari sekedar sehat, dan urip dan hirup tentunya yang harus dipikirkan. Juga buat penonton hot show. Oke. Panggilannya apa? Hot shower ya? Hot shower jadi kayak mandi dong. Saya belum punya nama panggilan. Apa ya? Ada ide nggak? Apa tuh cabe-cabe? Cabe apa tuh kan? Kalau saya baru kepikiran hot shower. Hot shower ya? Iya. Hot shower. Mandi air panas gitu ya. Ya kemarin yang bagus mah. Apa? So hot. Apaan? Itu mah kesalahan scriptwriter nulis. Dia so hotter. Iya, bukan. Bukan. Ya pokoknya saya belum punya panggilan, nantilah. Mungkin di antara kalian punya ide. Tapi itu tadi 3 pertanyaan kuis yang bisa dijawab oleh Anda semuanya, dan silakan nanti akan ada hadiah dari 5 Production. Dan terima kasih untuk Studio 5, tepuk tangan untuk Studio 5 dong. Terima kasih untuk para kameramen, kru semuanya yang bekerja. Pak Usep yang sudah menyiapkan teh tawar dengan mug yang bertuliskan apa itu? Samid Arsaka Raksa Dipraja. Jadi rupanya ini mug yang ada di dapur aja dibawa ke sini terus
Kirain. Iya. Kayak gini deh. Belum ada properti kita memang. Makanya ini ada gambar dinosaurus apa gitu kan ya. Kayaknya dari kondangan ini ya. Bukan ini ulang tahun anak kayaknya kelahiran. Oh iya. Dan ada Samin. Mana ada foto Bu Yeninya? Gak ada ini mah. Foto anaknya aja. Iya. Oh ini Bu Yeni nih. Bukan ini mah. Masa Bu Yeni dinosaurus? Itu orang gak sopan ya. Sisan Bu. Ini ada foto ibu katanya. Mana ada foto ibu di sini? Ini ada anak kecil dinosaurus, sebelah mana ibunya? Sisan Bu. Bukan saya. Oh, saya nggak berani Bu. Nggak. Kita nggak dibayar. Tenci atur nun pisan. Salam buat keluarga. Semoga untuk anaknya juga tambah pinter, tambah soleha. Amin ya Allah. Oh, aku mau gini. Kan tanggal 20 semuanya pulang ya. Jam 12 malam aku udah telepon dia. Jangan ganggu. 2 tahun. 2 tahun, Mas. Betapa mengeraknya. Mengerak apa rindu ya. Iya, mengerak rindu ya. Maka perlu dikerik keras itu ya. Mudah-mudahan. Saya tidak berharap apapun tanggal 20 itu, saya berharap live report saja dari thank you everybody. Saya Sony Bebek, sampai bertemu di episode minggu depan di Hot Song Sobek. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemi, come on.